Pelatih Madura United, Rahmat Darmawan mengambil hikmah positif di balik penghentian Liga 1 2020 hingga 2 bulan ke depan akibat wabah virus corona yang tengah terjadi saat ini. Seperti halnya orang lain, dia pun mempertimbangkan aspek kesehatan sebagai prioritas. Maka, kebijakan menghentikan kompetisi domestik termasuk Liga 1 2020 sampai 2 bulan ke depan adalah opsi paling terbaik. Saat ini, kesehatan diri, keluarga, lingkungan serta empati kepada korban virus corona lebih ada di pikiran kami semua, tetus RD, sapaan Karib Rahmat Darmawan. Meski mengacu kepada keputusan PSSI tentang force majeure mulai Maret hingga Juni, manajemen PSIS Semarang tidak ingin gegabah dalam menentukan pembayaran gaji pemain, pelatih dan ofisial tim. Dalam putusannya, PSSI mempersilakan klub Liga 1 dan Liga 2 melakukan perubahan kontrak kerja dengan pemain, pelatih serta ofisial yang akan dibayarkan maksimal 25% dari kewajiban. Meski mengacu kepada keputusan PSSI tentang force majeure mulai Maret hingga Juni, manajemen PSIS Semarang tidak ingin gegabah dalam menentukan pembayaran gaji pemain, pelatih dan ofisial tim. Dalam putusannya, PSSI mempersilakan klub Liga 1 dan Liga 2 melakukan perubahan kontrak kerja dengan pemain, pelatih serta ofisial yang akan dibayarkan maksimal 25% dari kewajiban. Saya pikir keputusan itu merupakan solusi yang tepat untuk melindungi pemain dan ofisial. Kalau PSSI tidak membuat keputusan, tak akan ada payung hukum yang jelas, dan bisa-bisa klub tak membayar gaji, ujar pria yang akrab disapa Yoyo ini. Jajaran pelatih Persib Bandung harus memutar otak agar pemain tidak mengalami kejenuhan dalam menjalani latihan mandiri di saat mereka tak bisa keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Pelatih fisik Persib Yaya Sunaria mengakui berada di dalam rumah tanpa bisa bersosialisasi memberikan dampak psikologi kepada pemain. Kondisi ini membuat jajaran pelatih harus membuat latihan lebih variatif. Tentu kami berusaha mengelola program ideal yang diberikan kepada pemain. Terpenting adalah bagaimana kami mengorganisasi supaya komunikasi berjalan lancar, itu yang terpenting, jelas Yaya. Di lain sisi, Yaya juga mengakui sulit mengetahui kondisi pemain bila mereka tidak melihatnya secara langsung, mengingat imbauan pemerintah untuk menjaga jarak dan fisik selama krisis belum berakhir. Keputusan PSSI terkait keberlangsungan Sopi Liga 1 2020 direspon cepat oleh klub Borneo. Tim berjulukan Pesut Etam ini memulangkan para pemainnya. Manajer Borneo, Farid Abu Bakar, mempersilakan para pemainnya untuk kembali ke rumah masing-masing. Pasalnya, kepastian kompetisi masih belum jelas. Paling cepat, Sopi Liga 1 bisa kembali diputar pada tanggal 1 Juli tahun 2020. Itu pun masih harus menunggu wabah virus corona mereda. Jika tidak, maka kompetisi terancam dibatalkan. Setelah dirumahkan, para pemain Borneo tidak perlu khawatir. Sebab, Farid berjanji akan tetap membayar gaji skuad Pesut Etam. Sopi Liga 1 2020 kini hanya punya dua opsi, yaitu berlanjut setelah tanggal 1 Juli tahun 2020 atau dibatalkan. Itu semua tergantung kebijakan pemerintah terkait status darurat bencana akibat pandemi virus corona di Indonesia. Apa harapan pelatih Bali United, Stefano Cugura Teko? Teko berharap pandemi ini bisa segera berakhir. Dia juga ingin sepak bola segera kembali seperti semula. Mengenai penundaan kompetisi Liga 1, saya rasa cukup bijak untuk sekarang. Tentu kami berharap permasalahan virus corona bisa cepat selesai. Dengan begitu, semua hal termasuk sepak bola bisa kembali seperti semula, kata Teko. PSSI memperbolehkan setiap klub Sopi Liga 1 dan Liga 2 2020 memangkas gaji skuadnya maksimal 75% hingga Juni tahun 2020. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, merespons baik keputusan ini. Namun, Aji berharap gaji untuk Maret tahun 2020 tetap dibayarkan secara penuh. Langkah yang bijak dan ideal di tengah situasi yang sulit seperti saat ini. Namun untuk Maret tahun 2020, saya berharap gaji dibayar utuh karena pemain, pelatih, dan ofisial masih aktif menggelar latihan hingga menjalani 2 laga awal kompetisi,
ujar Aji dinukil dari laman Liga Indonesia. Aji juga memaklumi langkah PSSI yang merumuskan dua opsi keberlangsungan kompetisi. Kembali dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 2020 dengan catatan penyebaran virus corona telah mereda, atau bahkan dibatalkan apabila pandemi ini tidak kunjung menghilang. Kami bisa memahami situasi ini. Yang jelas kami akan taat mengikuti aturan yang diputuskan federasi. Langkah kami berikutnya adalah koordinasi bersama pengurus Persebaya Surabaya, kata Aji. Palang pintu PSS Sleman Aaron Evans akhirnya memilih pulang ke Australia setelah penghentian sementara Liga 1 2020 diperpanjang hingga akhir Mei, dan penetapan status force majeure oleh PSSI mulai Maret hingga Juni. Evans mengutarakan, ia telah berbicara dengan sejumlah pihak berkepentingan sebelum mengambil keputusan pulang ke negaranya. Evans ingin meluangkan waktu berkumpul dengan keluarganya di tengah masa sulit seperti sekarang. Setelah berbicara dengan pemerintah Australia, keluarga saya, staf di PSS dan lainnya di Australia, saya memutuskan untuk pulang di masa pandemi yang mengguncang dunia, sehingga membuat pertandingan sepak bola dihentikan. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga dunia, tulis Evans di akun Instagram pribadinya. Gelandang miliki Persebaya Surabaya itu berharap pandemi virus corona segera berlalu. Pandemi virus corona membuat kompetisi sepak bola di berbagai belahan dunia harus terhenti, tak terkecuali Indonesia, yang kompetisi Liga 1 dan Liga ditangguhkan oleh PSSI hingga tanggal 29 Mei mendatang. Tim-tim pun meliburkan pemain mereka, beberapa pemain diperbolehkan pulang ke daerah asal masing-masing. Gelandang asing Persebaya Surabaya, Arin Williams juga memilih pulang ke negara asal Australia. Arin pun harus menjalani masa karantina karena baru saja pulang dari Indonesia, yang merupakan negara dengan virus corona. Karantina memang diwajibkan oleh pemerintah Australia, untuk setiap warganya. Situasi saat ini tidak bagus. Setiap orang harus peduli dan menjaga kesehatan mereka, serta memastikan bahwa kita semua bisa menghentikan penyebaran virus ini, ucap Arin.